netral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir pembatik level 1. Ya, alhamdulillah saya sudah lulus ujian pembatik level 1. Pertama-tama kita akan mencari tahu apa saja yang perlu kita persiapkan dalam ujian pembatik level 1 ini. Kita akan lihat ke laman Simpatik Belajar Kemdikbud.go.id. Oke, kita login. Oke, setelah kita login, kita akan masuk ke pelatihan saya. Kemudian detail. Oke, kita akan klik masuk kelas. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa pada pembatik level 1 ini terdiri atas 4 modul. Yang pertama adalah pengenalan perangkat TIK dasar. Yang kedua, internet sehat, bijak dan aman. Yang ketiga, internet untuk pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah aplikasi untuk pembelajaran. Kemudian pada pembatik level 1 ini ya, ada ujian akhir ya. Ujian akhir di sini bahwa yang menentukan kelulusan kita semuanya ini dari ujian akhir kita. Ya, jadi di sini kita lihat penilaian ya. Jadi penilaian semuanya itu berasal dari ujian kita, ujian akhir kita, yaitu ujian pembatik level 1. Nilai minimum kelulusan yaitu 70 ya. Jadi KKM-nya adalah 70. Jika kurang dari 70 maka kita tidak akan lulus. Oke. Alhamdulillah di sini bersama saya akan saya bahas ya, mengenai ujian akhir pembatik level 1. Jadi soal-soal apa saja yang keluar dalam ujian pembatik level 1. Oke, kita akan membahasnya ya. Jadi ujian pembatik level 1 ini soalnya adalah acak, yaitu gabungan antara modul 1 sampai dengan modul 4. Jadi tidak berurutan. Oke, kita akan membahas soal pembatik level 1 ya, ujian akhirnya. Soal nomor 1 ya. Jadi di sini ini adalah soal-soal yang keluar ya sebelumnya ya. Jadi kemungkinan nanti soalnya tidak sama seperti ini ya, tetapi kemungkinan ada juga yang sama karena soalnya ini pasti diperbaharui, tidak mungkin sama persis seperti ini, tetapi indikatornya pasti sama ya. Maka saya akan membahas soal-soal dari ujian pembatik level 1 yang dulu. Ini adalah soal ujian pembatik level 1 yang terbaru, yaitu 2020. Oke, kita bahas nomor 1, yaitu komponen penyimpan pada sebuah komputer atau smartphone yang merupakan media penyimpanan sementara dan membantu kinerja adalah A adalah flash disk,
B. Hard disk, C. RAM, D. ROM ya. Oke, jadi soal nomor 1 ini bisa kita cari di modul 1 ya. Modul 1 ini bisa kita cari di halaman 18 ya. Jadi jawabannya adalah RAM ya, yang C. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 2 ya. Backstander adalah ya, soalnya pendek saja. Oke, soal nomor 2 ini dapat kita cari di modul 2 ya. Modul 2 yaitu tepatnya di halaman 12. Oke, pilihannya adalah A. Ikut memberikan dukungan internet, B. Ikut memberikan dukungan kuota, C. Ikut-ikut memberikan pada posting positif, D. Ikut memberikan dukungan pada postingan cyberbullying ya. Jadi kita bisa mencari jawabannya di modul 2, yaitu tepatnya di halaman 12 ya. Mohon untuk dicatat. Oke, jadi nanti indikatornya pasti tetap di situ. Oke, jadi jawabannya adalah backstander itu artinya ikut memberikan dukungan pada postingan cyberbullying. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, sahabat dapat menggunakan ulang, menyalin, mendistribusikan, memodifikasi secara dan termasuk kepentingan komersil. Hal ini bahwa karya tersebut menggunakan lisensi. Oke, jadi ini ditanyakan adalah lisensinya. Oke. Tentang lisensi ini bisa kita temukan pada modul 2 juga ya, yaitu tepatnya pada halaman 19. Oke, kita bahas pilihannya. A adalah Creative Commons, B. Public Domain, C. Atribusi, D. Atribusi non komersial. Oke. Jadi di sini kita bisa mencari di modul 2 halaman 19. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah Creative Commons. Ini adalah karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal dan dapat dibagikan artinya ya. Kemudian yang B adalah public domain. Public domain ini adalah karya kreatif bebas ya, karya kreatif bebas yang tidak dilindungi oleh hak cipta, jadi bebas kita mau ngambil. Kemudian yang C adalah atribusi. Atribusi ini kita boleh mengubah, memperbaiki, membuat turunan, bahkan untuk komersil selama mencantumkan sumbernya. Kemudian yang D adalah atribusi non komersial. Ya, ini adalah mengubah, memperbaiki, membuat ciptaan turunan, tetapi bukan untuk komersial. Oke. Jadi kita bebas menggunakan, tetapi bukan untuk komersial. Kalau kita lihat di sini soalnya adalah untuk kepentingan komersil, berarti jawabannya adalah ya yang C, yaitu atribusi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Sahabat rumah belajar dapat mengakses fitur-fitur yang ada pada portal rumah belajar dengan masuk menggunakan akun. Ya, ini
adalah modul 4 ya. Kita dapat melihat fitur-fitur fitur-fitur pada portal Rumah Belajar, tetapi kita masuk menggunakan akun apa ya. Jadi kita bisa membaca di modul 4 halaman 11 ya. Oke, kita lihat pilihannya. Yang A, Rumah Belajar, Facebook dan Twitter. B, Rumah Belajar, Facebook dan Google. C, Rumah Belajar, Google dan Instagram. D, Rumah Belajar, Google dan Twitter. Oke. Jadi kita dapat masuk ke laman portal Rumah Belajar ini menggunakan 3, yaitu kita bisa menggunakan Rumah Belajar, kita bisa menggunakan Google, dan yang ketiga kita bisa menggunakan Facebook ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, Rumah Belajar, Facebook dan Google. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Siswa dapat mempelajari dan mengamati jagat raya melalui gambar-gambar yang diambil dari repositori Organisasi Pengelolaan Ruang Angkasa Amerika Serikat atau NASA dengan mengakses fitur ya. Oke, ini adalah fitur-fitur Rumah Belajar. Kita dapat membacanya pada modul 4 ya. Tepatnya di halaman 23. Oke, di sini ada fitur-fiturnya. Oke, kita lihat pilihannya. A, sumber belajar. B, kelas digital. C, peta budaya. D, wahana jelajah angkasa. Oke, kalau dari soal ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Mengamati jagat raya ya, pasti jawabannya adalah wahana jelajah angkasa, yaitu D. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Soal nomor 6, Budi ingin membeli sebuah komputer yang dapat digunakan untuk menyimpan foto dan video. Kemudian aktivitas kegiatan belajar. Untuk anggaran yang terbatas, sebaiknya Budi harus membeli komputer dengan spesifikasi seperti apa? Oke. Jadi Budi ini ingin membeli komputer yang memiliki ruangan yang cukup untuk menyimpan foto, ya, tetapi dananya terbatas. Maka spesifikasi apa yang bisa dibeli? Oke. Komputer yang memiliki spesifikasi seperti apa? Oke, kita lihat jawabannya. A adalah RAM besar, hard disk kapasitas kecil, CPU kecepatan rendah. B, RAM kecil, hard disk kapasitas besar, CPU kecepatan rendah. C, RAM besar, hard disk kapasitas besar, CPU kecepatan tinggi. D, RAM kecil, hard disk kapasitas kecil, CPU kecepatan rendah. Oke, untuk soal nomor 6 ini terdapat di modul 1 ya. Modul 1 di halaman 19 ya. Jadi tetapi ini merupakan soal yang perlu pemikiran ya. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak. Oke, karena si Budi ini ingin menyimpan foto dengan penyimpanan yang besar, kemudian anggarannya sedikit, maka yang diperlukan adalah RAM yang besar ya. Kalau hard disk kecil tidak apa-apa, kecepatan rendah juga tidak apa-apa. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya.
Soal nomor 7, apabila guru ingin mengunggah dan mengunduh RPP dan mempelajari bagaimana menerapkan model pembelajaran inovatif, maka dapat mengakses laman. Oke. Nah, soal nomor 7 ini terdapat pada modul 4 ya, yaitu halaman 28. Oke, bisa dicatat mungkin. Ya, jadi nanti kisi-kisinya hampir mirip dengan soal ini ya, tidak jauh-jauh. Oke, kita lihat pilihannya. A. TV edukasi, B. Radio edukasi, C. Pena rumah belajar, D. Sibatik pembelajaran inovatif. Oke, jadi apabila guru ingin mengunggah dan mengunduh RPP, ya kalau RPP ya, sebagai model pembelajaran inovatif. Oke, di sini ada kata kuncinya yaitu pembelajaran inovatif. Ya, maka jawabannya adalah yang D, yaitu simbatik atau pembelajaran inovatif. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Alamat email resmi yang tepat untuk seorang guru adalah, oke, jadi ini untuk guru ya. Ya, kalau alamat email resmi seorang guru ya, guru itu mengajar di sekolah, harusnya mengikuti website sekolah. Oke. Jadi soal nomor 8 ini masuk ke modul 3 ya, yaitu di halaman 19 ya, jadi bisa Bapak Ibu buka modulnya ya, modul 3 halaman 19. Oke, kita lihat pilihannya. A. sman1@gmail.com, B. budianto@sma1acid, C. budianto@sman1.sch.id, D. budianto@sman1.com. Oke, jadi untuk email sekolah ya, untuk email guru yang berada di sekolah, maka mengikuti website sekolah yaitu SCH.id ya. Jadi jawabannya adalah C, jadi Budianto sman1.sch.id. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9 soalnya adalah berikut ini adalah bentuk intimidasi dunia maya kecuali. Oke, jadi bentuk ini berikut ini adalah bentuk intimidasi dunia maya. Ya. Intimidasi dunia maya ini ada di modul 2 ya, halaman 11. Ya, jadi di modul 2 halaman 11. Di sini ada kata kecuali, berarti yang bukan intimidasi dunia maya. Oke, kita lihat pilihannya. A. Penyebaran data pribadi orang lain, B. Ujaran kebencian, C. Hinaan fisik, D. Membagikan info pendidikan terkini. Oke, dari semua jawaban ini yang bukan intimidasi ya sudah jelas, yaitu yang D, yaitu membagikan info pendidikan terkini. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Oke, fitur yang menyajikan simulasi praktikum yang interaktif dan menarik dikemas bersama lembar kerja dan teori praktikum adalah. Untuk soal nomor 10 ini ada di modul 4 yaitu halaman 16 ya. Di situ ada fitur-fitur dari
Oke, kita lihat pilihannya, yaitu A. Sumber belajar, B. Kelas digital, C. Laboratorium maya, D. Bank soal. Oke. Jadi dari soal nomor 10 ini kita bisa melihat ada simulasi praktikum ya. Kalau praktikum ini biasanya dilakukan di laboratorium maya. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11, etika dalam penggunaan internet dikenal dengan istilah ya. Oke, etika dalam penggunaan internet ini ada pada modul 2 halaman 13. Oke. Kita lihat pilihannya, yaitu netiquette ya. B. Netiquette ya. C. Netiquette, D. Netiquette ya. Oke. Jadi etika dalam penggunaan internet dikenal dengan istilah netiquette ya. Jadi tidak menggunakan W tetapi U ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 12. Oke, soal nomor 12, komponen berikut merupakan keluaran dari sebuah perusahaan perangkat komputer atau smartphone. Oke, pilihannya adalah A. Scanner, B. LED, C. RAM, D. Bluetooth. Jadi soal nomor 12 ini dapat kita lihat di modul 2 halaman modul 1 ya. Modul 1 halaman 34 ya. Modul 1 halaman 34. Dari semua komponen ini ya, yang merupakan perangkat komputer sekaligus smartphone, yaitu LED ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 13, laman pendidikan yang menyajikan audio podcast untuk jenjang SD, SMP, SMA, universitas dan umum adalah nomor 13 ya. Ini ada pada modul 4 halaman 25. Kita lihat pilihannya. Yang A adalah TV edukasi, B. Radio edukasi, C. Pena rumah belajar, D. Simbatik atau pembelajaran inovatif. Oke, jadi laman pendidikan yang menyajikan audio ya. Kalau audio ini pasti adalah radio ya. Jadi jawabannya adalah B. Radio edukasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, ini adalah soal cerita. Mona merupakan guru di SMP 2 Surakarta yang lahir pada tanggal 4 Maret 1991. Ia ingin membuat password yang paling kuat namun mudah diingat. Menurut sahabat, di antara pilihan password ini manakah yang paling memenuhi kriteria? Oke, kita lihat pilihannya. A adalah B, C, D. Oke. Jadi pilihan password ya, ini ada pada modul 2 halaman 28 ya. Kalau sahabat di sini lihat ya, Bapak Ibu lihat di sini yang paling sulit, yang paling kuat adalah pilihan yang B ya. Oke, jadi ada huruf, ada angka, ada
simbol. Oke, itu adalah password yang paling kuat. Oke, kita lanjut ke nomor 15 ya. Oke, tipe evaluasi yang dapat dibuat pada fitur bank soal adalah, oke, jadi ini adalah fitur-fitur rumah belajar lagi ya. Jadi fitur-fitur rumah belajar ini ada di modul 4 ya, ya tentang evaluasi tentang fitur-fitur rumah belajar ini ada di halaman 14. Silakan Bapak Ibu buka ya. Kemudian pilihannya latihan, ujian, dan unjuk kerja. B. Ujian, ulangan, dan unjuk kerja. C. Ujian, latihan, dan unjuk kerja. D. Latihan, ujian, dan ulangan. Oke, jadi di sini fitur bank soal pada portal rumah belajar ini tidak bisa digunakan untuk unjuk kerja. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah untuk latihan, ujian, dan ulangan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Bapak Ibu, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini ya. Jadi soal ujian pembatik level 1 ini terdiri atas 40 soal ya. Jadi 40 soal ya. Kita sudah membahas 15 soal ya. Jadi masih ada banyak soal lagi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi tetap kunjungi channel saya yaitu Science Share. Kemudian jangan lupa klik like, ya, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya ya, untuk mengikuti apa-apa yang akan saya sajikan pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus pembatik level 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.